Halo guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 buah V-Bell ya guys ya. V-Bell dari V-Super ya guys ya. V-Super Extra Flex ya guys ya. Jadi V-Bell ini adalah V-Bell buatan Indonesia ya guys ya. Ya, made in Indonesia. Jadi cintailah produk-produk Indonesia ya guys ya. Nah, karena V-Bell ini buatan Indonesia, buatan lokal, harusnya kan harganya lebih murah ya guys ya. Dan memang V-Bell ini harganya lebih murah, tapi menurut saya walaupun murah tapi nggak murah ya guys ya. Jadi V-Bell ini saya beli buat kalian-kalian yang mungkin sama seperti saya ya guys ya, penganut paham kere-hore ya, ataupun buat kalian yang motornya tuh standaran aja, nggak ada otak-atik ya, yang punya motor itu hanya untuk berangkat ataupun pulang kerja ya guys ya. Jadi istilahnya nggak harus yang ori pun, asal kuat tahan lama nggak masalah gitu guys ya. Jadi apa namanya, V-Bell dari V-Super ini mungkin bisa jadi solusinya ya guys ya, bisa jadi alternatif ya gitu istilahnya. Di saat kita mungkin tanggal tua ya, nggak punya dananya mepet, pas-pasan ya, mau beli yang ori harganya 100 ribuan, nah ini harganya di bawah 50 ribuan guys, jadi cukup terjangkau ya guys ya. Dan saya yakin kualitasnya juga nggak asal-asalan ya guys ya. Nah, yang pertama ini punyanya Myoje ya guys ya. Ini punya Myoje. Ini harganya berapa ya? Sekitar 30 ribuan ya guys ya. 28 ribu lah. 28 ribu sampai 30 ribu lah, tergantung tokonya ya. Nah, ini kebetulan saya dapat yang murah. 30 ribu lah. Langsung aja kita cek ya guys, kira-kira seperti apa perbandingannya dengan yang aslinya ya guys. Nah, kalau di ini mereknya V-Super Extra Flex ya guys ya, MJ11054P, jadi punyanya Myoje ya. Ya, kira-kira seperti ini guys. Kalau dari bentuknya sih mirip dengan aslinya ya guys ya. Nah, ini aslinya. Nah, kalau dilihat sepintas nih sama ya dari dengan aslinya ya, cuman ya ada sedikit perbedaan lah. Sepintas sih sama guys ya. Nah, kita ukur dari panjangnya aja dulu ya. Dari panjang sama ya guys ya ukurannya. Nah, kalau dari tebal ini berbeda ya guys ya. Ini yang ori ini tebalnya lebih tipis ya, 2 milian guys, jauh guys. Jadi mungkin penyebab utamanya adalah karena ini udah dipakai ya guys ya. Jadi dia berkurang ya, kelihatan guys. Ya. Karena udah dipakai jadi dia sudah menipis ya guys ya. Sekarang ini masih baru ya guys ya. Jadi tebalnya masih tebal yang ini guys ya. Nah, terus perbedaan kedua itu dari bahan coknya ini guys ya. Nah, kalau bahan coknya yang versi murah ini seperti busa atau gabus ya, seperti gabus. Jadi karetnya tuh nggak full karet gitu ya. Jadi kayak gabus yang kayak di
mainan anak juga ya, yang di mandi bola itu, yang alasnya itu yang terbuat dari karet, apa semacam karet itu ya. Ini bahannya seperti itu guys, karetnya guys. Jadi ada semacam kayak serat-seratnya gitu guys ya. Kalau yang ori kan kelihatan halus, karet murni gitu guys ya, karet murni yang keras gitu guys ya. Jadi seratnya itu nggak banyak, seratnya itu nggak banyak ya guys ya. Ini kan kelihatan seratnya banyak ya, tapi ya sama kerasnya sih guys ya. Kalau dipencetnya ya keras juga ya. Kalau dari nilonnya dia malah justru lebih besar guys. Nilon punyanya V Super ini, Vibelnya yang V Super yang KW ini justru lebih tebal ya guys, terlihat lebih tebal ya guys ya. Sedangkan untuk karet bagian atasnya nih, yang di atas nilon ini memang sedikit agak lebih tipis dibanding yang orinya ya. Cuman nilonnya dia lebih besar, lebih tebal. Jadi perbedaannya mungkin itu ya guys ya, antara yang V Super ini, dari sepertinya yang V Super ini sedikit lebih tebal. Perbedaannya ini sampai 2 milian guys. Jadi secara teori harusnya perbedaannya nggak sebanyak itu ya guys ya. Paling mentok seharusnya 1 mili lah, karena ini udah pernah dipakai ya. Tapi ternyata perbedaannya sampai 2 mili. Jadi bisa dibilang ini mungkin ukuran standarnya memang lebih lebar dari standarnya ya guys ya, ukuran bawaannya aslinya gitu guys ya. Mungkin untuk lebih pastinya diukur ya guys ya. Sebentar guys, saya ukur dulu. Ya 19 mili ya guys ya, 19 mililiter ya, 19 cm, 19 mm atau 1,9 cm ya guys ya. Sedangkan kalau yang aslinya ini tadi cuman 18,5 ya guys, 17,5 malah, 17,5. Jadi perbedaannya itu 1,5 cm ya, milimeter, beda 1,5 mm. Jadi ini mungkin karena faktor udah dipakai, jadi lebarnya udah berkurang ya guys ya, karena gesekan ya guys. Nah ini harganya cukup murah ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin motornya tuh hanya standaran aja, hanya untuk kegiatan sehari-hari, untuk kerja, misalkan berangkat kerja pulang kerja, mungkin yang kalau mau nyari yang murahnya, atau ya mungkin lagi dananya lagi terbatas, ya mungkin bisa beli yang ini ya guys ya. Ya saya yakin sih ini awet ya guys, cukup awet ya guys ya, asal nggak untuk balapan, untuk yang modifikasi yang ekstrim gitu guys ya. Kalau untuk standaran sih saya kira ini sih masih kuat ya, lebih dari cukup ya guys ya. Jadi aman sih guys ya. Dan kalau bisa dibilang ya nggak mungkin ya sebulan 2 bulan akan putus ya guys ya, pasti ya udah sesuai standar ya guys ya, walaupun murah ya guys ya. Istilahnya nggak asal bikin lah ya. Terus ini yang kedua ada Beat Pop atau Beat ESP K44. Ini harganya saya beli 35 ribuan lah ya, kurang lebih segitu. Ini saya belinya secara online ya guys ya, di Tokopedia ada, di Shopee ada, tinggal dicari aja ya guys ya. Ini pun juga sama guys ya, bahannya juga sama, bagian coknya ini, bagian geriginya, coknya ini juga perpaduan antara karet dan seratnya itu 50-50 bisa dibilang guys ya. Jadi kelihatan seratnya, kelihatan putih-putih kayak gabus. Jadi ya yang alas di mainan mandi bola gitulah, teksturnya seperti itu kalau dipegang ya. Tapi ya beda, bukan seperti itu ya guys ya, karena ini kan
daya tahannya lebih kuat ya guys ya, karena ini untuk VPL ya guys ya. Maksud saya itu teksturnya seperti itu guys ya. Kalau ini dari punya Beat ESP atau Beat Pop ini juga sama ya guys ya. Panjangnya juga sama, lebarnya juga sama. Ya 19 cm ya guys ya, kurang lebih lah ya. Lebarnya 19 cm. Terus bagian coknya ini, cok atau geriginya ini juga sama. Ukurannya sama, tebelnya sama, panjangnya juga ini saya yakin sama guys ya. Dan harganya cukup terjangkau juga ya guys ya, sekitar 34-35 ribuan tergantung tokonya ya. Jadi kalau kalian punya Beat ESP yang starter halus atau Vario 110 ESP yang kode mesinnya K44 ya, yang kode rumah rollernya K44, bisa pakai yang ini V-Super Scooter ya. Yang pasti ini buatan Indonesia guys ya, cintailah produk-produk Indonesia ya guys. Nah yang terakhir ini punyanya Vario 125 KZR serinya ya guys ya. Kalau yang ini tadi kan K44 ya guys ya, yang Beat Pop ini tadi K44. Nah ini yang Vario ini KZR, Vario 125 KZR. Nah ini juga sama, bagian joknya ini juga seperti perpaduan antara karet sama seratnya itu sama ya guys ya, 50-50, jadi kelihatan ada putih-putihnya ya. Kalau yang ori kan lebih kelihatan hitam dan lebih kesat ya guys, karena proporsi karetnya itu lebih banyak dari seratnya ya guys. Kalau untuk bagian atasnya sih tetap karet, karet yang ada anyamannya nilon ya guys ya. Kelihatan kan ada nama anyaman nilon ini. Baru yang di tengah ini nilon murni yang berputar gini ya, mengelilingi gini ya, supaya nggak gampang putus ini nilonnya ya guys ya. Sedangkan kalau yang atas ini kan campuran karet dan nilon yang di press mungkin ya. Nah ini kalau untuk tebalnya ini 21 ml ya guys, 21 mili 21 mm ya guys ya. 22 lah, hampir 22 ya, hampir 22 mm ya guys ya. Dan ini kalau dipegang ini feelnya kaku guys, karena dia lebih tebal ya, dia lebih kaku dari yang punyanya Mio J sama K44 punyanya Beat Pop tadi guys ya, karena dia lebih tebal. Karet bagian atasnya ini lebih tebal, nilonnya juga cukup tebal, dan bagian joknya juga tebal, jadi ini lebih kaku. Untuk harganya sih ini 37.000 ya guys ya. Untuk harga 37.000 cukup murah ya, tergantung tokonya lah intinya. Pokoknya kisaran seperti itulah, 37 ribuan. Nah oke guys, sekian video review singkat saya tentang VPL V-Super ini guys ya. Produk Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. V-Super Extra Flex ya. Oke guys, thanks for watching.